Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja. Ketemu lagi di channel kita berdua. Ada Mas Eko dan juga ada Jupe di sini di Pintu Astral 7. Tok tok tok, dunia lain penuh dengan misteri. Yang tak tampak belum tentu tak ada. Kegelapan adalah pintu misteri. Selamat datang di Pintu Astral 7. Dunia lain penuh misteri. Hari ini kita akan membahas satu tema yang ini biasanya sering terjadi di sekitar kita, apalagi kalau pas lagi masa-masa liburan, Ya. masa-masa masa-masa ramai gitu ya, yaitu tentang petaka jalan raya. Mas Eko, Ya, kalau kita lihat-lihat di berita gitu ya, itu kan biasanya kecelakaan-kecelakaan di lalu lintas, kalau aku perhatiin Iya. itu sering terjadi, ada kejadian yang mirip-mirip Mas. Iya. Mirip-mirip. Contohnya petaka di jalan raya itu ada rombongan pariwisata, ya Iya. biasanya ada rombongan pariwisata, terus kecelakaannya lumayan tragis, korbannya banyak. Terus belum lagi ada juga rombongan pengantin, biasanya itu sering tuh di Ya. berita-berita lokal tuh Iya, iya. biasanya ada kayak gitu. Mungkin kamu juga pernah ngalamin kayak gitu ya, yang lagi nonton nih. Terus biasanya ada juga kecelakaan di jalan itu rutin terjadi dalam putaran kurun waktu tertentu di satu jalan itu, di tikungan itu, atau di kilometer itu, Ya. atau di jalan tol. Wah, di jalan tol yang terkenal itu loh Mas. Ya, itu semua kalangan kayaknya pernah mengalami peristiwa ini. Orang biasa, artis, atau mungkin juga pejabat itu pernah mengalami atau ada berita-berita tentang petaka di jalan raya. Kalau Mas Eko melihat dari sudut pandang Cenayang ya, Iya. sebenarnya fenomena apa yang ada di jalan raya, kalau Mas Eko bisa menerawang itu yang terjadi? Apakah resmi kecelakaan karena kelalaian satu, atau kecelakaan karena dibuat-buat dua, atau tiga karena memang sudah kehendak alam? Kita itu sebenarnya sulit Mas Zupe. Kita sebenarnya sulit sekali untuk menetapkan sebuah peristiwa itu dengan satu sebab. Oke. Ya. Sebab setiap kali ada kejadian pasti akan diawali dengan sebuah proses. Ya. Bisa saja proses itu merupakan proses ilmiah maupun proses yang non ilmiah. Ilmiah atau non ilmiah? Ya. Maksudnya- Namun karena kita bicaranya di sini itu acaranya adalah Pintu Astral 7, ya Berarti toh? lihatin sudut pandang Berarti yang sudut lain. pandangnya dari sudut pandang yang non ilmiah. Maksudnya non ilmiah itu maksudnya adalah yang bisa Iya. dicari penyebabnya apa, bisa ketahuan. Iya. Kalau non ilmiah itu biasanya aneh, ya, biasanya aneh. Oke. Kalau yang ilmiah ditemukan dengan yang tidak ilmiah akan terjadi perdebatan Nggak cocok. tanpa ujung. Seperti ujung. rel kereta api dua Nggak pernah ketemu. tidak akan pernah ketemu tapi tujuannya sama. Ya, jadi karena sudut pandang kita dari Pintu Astral 7 yang berkaitan dengan dunia lain, ya kita sudut pandangnya dari Sudut pandang kita. gitu. Oke. Apa dari sudut pandang kita yang Mas Eko lihat? Sawan. Sawan. Yes. Apa itu sawan? Ya sebenarnya Supirnya sawanan. sawan celeng kali. Sawan apa itu maksudnya? Jadi Sawan. gini ya. Di dunia ini, di alam ini kan yang tinggal tidak cuma manusia Mas Jupe. Ya, juga terdiri dari berbagai macam bentuk, berbagai macam komponen, berbagai macam material. Yap. Nah, kebetulan bahasa yang paling mudah untuk Mas Eko cuma bahasa itu ya, karena bahasa yang lainnya nggak ada Mas Jupe. Jadi saya tuh hanya mengangkat, karena saya sebagai orang Jawa, Mas Eko hanya mengangkat kata Sawan. yang dinamakan dengan sawan. Berarti yang menamai sawan ini Mas Eko ya? Ya sebenarnya di bahasa Jawa ada Mas Jupe. Enggak, maksudnya menamai ini adalah sebuah sawan. Ya. Itu Mas Eko ya Ya. yang menamai. Dan sekarang kalau kita Ini. menggunakan kata residu energi radikal bebas, nanti Kepanjangan. bahasanya terlalu Panjang. panjang.
nanti penelaahannya terlalu lebar, jadi sawan saja. Jadi gini Mas, contoh begini, ada anak bayi, ya, anak bayi dibawa orang tuanya saat maghrib, Terus? lalu pulang ke rumah, panas, Demam. rame, demam, teriak-teriak, merengek-rengek sampai menjerit-jerit. Orang mengatakan itu kena sawan, Mas Supi. Ya, namun secara ilmiah kan itu terkena bisa saja virus flu, akhirnya jadi demam. Virus kan bahasa luar negeri. Ya, virus. Ya. Namun karena kita itu mencari bahasa yang pendekatan budayanya sangat dekat ya dengan kata sawan. Anak ini terkena sawan, setelah disembuhkan selesai urusan. Nah, dari pembicaraan tadi Mas Zubair mengatakan masalah ada kejadian di jalan raya dan sebagainya. Sudut pandangnya adalah saya mengatakan sawan, yang dinamakan dengan sawan jalan. Sawan jalan. Bahasa Jawanya sawan jalan. Sawan yang ada di jalan, maksudnya gitu ya. Entah itu bentuknya karena memang energi alam yang kuat, yang bersifat negatif, yang menimbulkan celaka atau petaka, atau juga pesugihan. Pesugihan itu masuk dalam sawan juga. Kalau itu lain Mas Zubair. Kalau pesugihan memang, kalau sawan kan memang dia itu jalan-jalan Mas Zubair. Jadi semacam kayak loncatan energi. Dia sawan itu bekerja sendiri tanpa diperintah sama orang lain ya. Betul. Kalau sawan independen. Dia bekerja sendiri, bukan karena perintah. Namun kalau pesugihan kan perintah. Pesugihan ada orang yang memelihara, lalu si pesugihan ini, makhluk ini membutuhkan wadal, membutuhkan tumbal, maka dia ditempatkan oleh orang yang memelihara dia di suatu tempat-tempat khusus agar lebih mudah mendapatkannya. Tumbal. Iya. Seperti hanya begini Mas Zubair. Orang-orang banyak yang mengatakan bahwa pesugihan di jalan raya itu bentuknya, ada yang mengatakan bentuknya pocongan lah, ada bentuknya kayak genderuwo lah, bentuknya kayak kuntilanak lah. No. Selama padepokan kita mengadakan semacam kayak studi ya Mas Zubair, kita juga menanyakan dengan banyak hal. Pendekatan kita kan pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Jadi di sana itu lebih cenderung yang namanya pesugihan itu sifatnya seperti sesuatu yang hanya menunggu. Ya, menunggu. Jadi Mas Eko sampai detik ini itu hanya meyakini hanya bentuk-bentuk hewan yang sukanya menunggu. Yang itu lebih cocok diterapkan sebagai pelaku pesugihan. Contohnya apa? Hewan yang menunggu. Iya. Laba-laba. Oh. Ya, dia bikin jaring nunggu ada korban yang lengket di jaringnya terus dimangsa. Betul. Dan kenyataannya Mas Zubair, orang-orang sering pada melihat ada jaring di tengah jalan. Tapi dia bingung, seperti net itu loh. Tapi orang bingung itu apa ya? Nah, itu loh. Kalau saya mengatakan itu adalah laba-laba. Namun laba-laba ini merupakan hewan yang paling ganas di dunia sebenarnya. Jangan kira loh ya, laba-laba itu di dalam ilmu ilmiah, laba-laba itu hewan yang memakan kanibalisme, memakan saudara atau pertemanan sendiri. Jadi si betina itu akan memakan jantannya setelah jantan mengawini dia. Ya. Kejam ya. Kejam. Nah ini sifat seperti ini pun ternyata diadopsi untuk pesugihan. Laba-laba tidak peduli yang kena itu kupu-kupu lebih besar dari dirinya maupun nempel hajar. Jadi orang yang kecelakaan masuk ke dalam jaring-jaring itu akan dimangsa. Oh, gambarannya kayak gitu ya. Betul. Makanya saya mengatakan, saya sering menolak orang mengatakan bentuknya pocongan, itu hanya kamuflase. Bentuknya laba-laba. Hewannya itu. Satu, yang kedua ular. Ular. Iya. Nah, tata pesugihan itu bentuknya laba-laba dan ular. Memang laba-laba bentuknya lebih mengerikan dan ular pun mengerikan. Ular pun sifatnya menunggu. Jadi ular itu kalau makan,
dia akan berpuasa berapa hari. Sama seperti pesugihan, setelah makan dia akan berpuasa. Ya, sama dengan laba-laba. Laba-laba demikian. Laba-laba itu berpuasa loh. Supaya dikira Mbak. Makan sekali, kenyang, puasa. Sama seperti dengan ular. Jadi yang Mas Eko lihat, untuk pesugihan ataupun hal seperti itu hanya ada dua, laba-laba dan ular. Laba-laba dan ular ya. Betul Mas Supe. Oke. Makanya petaka-petaka di jalan raya sendiri banyak kasus bisa dengan itu, karena kasus pesugihan, ada juga karena memang kena sawan. Oke. Itu seperti itu. Baik. Jadi secara garis besarnya ada dua tipe. Tadi Mas Eko menjelaskan, pertama sawan, ini adalah memang alam ya, Betul. alam. Kemudian yang kedua adalah bisa pasangan tadi. Itu pasangan maksudnya adalah sesuatu yang dipasang, disengaja diadakan. Iya. Bentuk abstrak gambarnya itu semacam kayak ada net yang dipasang, jaring laba-laba di Betul. jalan. Itu memang bentuknya kalau bisa diterawang memang laba-laba ya Mas? Iya. Bentuknya laba-laba. Laba-laba. Terus juga berikutnya adalah ular. Betul. Oke. Tapi nggak semua tempat begitu kan Mas? Maksudnya kalau kita ada di satu tikungan itu kan kadang kan memang karena ada tikungannya tajam, itu nggak selalu ada jaring di situ kan Mas? Iya. Nggak selalu gitu kan? Tetap bentuknya jaring. Tetap bentuknya jaring. Jaring. Nah, kita sebagai manusia biasa bisa ini nggak mendeteksi nggak Mas Eko hal-hal yang kayak gitu? Bisa. Caranya gimana Mas Eko? Tergantung orangnya. Namun tergantung orangnya. Orang-orang yang terlatih indera keenamnya ataupun intuisi, kan setiap manusia kan punya intuisi Mas Jupe. Cuma tinggal kuat atau tidaknya, tinggal terlatih atau tidaknya. Feeling. Betul. Itulah Mas Jupe. Kroso, wah di sini ada ini. Saya pernah sama teman saya boncengan naik motor, dia rewel ngomong terus-terusan itu loh. Wah negi ono. Iya saya tahu, nggak usah seru-seru ngomong. Gitu loh. Kamu tinggal batu kaca, gitu, berarti ada, gitu aja selesai perkara, gitu loh. Oh kita sama-sama tahu, ngapain kamu ngasih tahu ke aku gitu loh. Oke, baik Mas Joko. Oke, aku juga mau tanya lagi nih tentang ada banyak pertanyaan seputar petaka di jalan raya. Iya. Tentang aku diajarin sama temanku. Dulu waktu pas SMA, kita kan SMA tuh lagi sering-sering naik motor gitu kan, malam-malam nongkrong motor-motoran. Terus dia bilang gini, kalau kita mau lewat jembatan, palingnya di klakson atau di dim lampunya. Itu fungsinya buat apa Mas? Banyak. Sebenarnya saya tuh bingung ya. Kadang-kadang Mas Eko tuh ingin ngomong masalah dunia lain, tapi kadang-kadang saya sering berbenturan dengan otak saya itu loh Mas Supe ya. Contohnya? Jadi gini Mas Supe. Kalau kita melewati jembatan, kita ngebel, ya, ini sebenarnya hanya untuk kulonwun. Kulonwun itu artinya seperti hanya kita masuk ke semak-semak, kita itu mengetukkan tongkat kita ke depan. Agar apa? Agar ular ataupun hewan berbisa di depan kita itu nyingkir dulu. Jadi kita tongkatnya dulu, makanya pramukaan bawa tongkat, biar mereka pergi dulu. Ya, minimal tadi itu ya, minimal dicolok-colokin agar tahu di depannya itu ada jurang atau tidak kan begitu. Nah, kalau kita naik motor melewati jembatan, biasanya kan hewan pada minum air. Kan jembatan ada airnya toh, di bawah jembatan ada pada minum, pada keluar, kadang-kadang pada lari. Yang lewat itu garangan, bisa anjing, bisa kucing, bisa ular. Ya kalau kita nabrak kita jatuh. Ngerti nih wong? Ngertinya orang? Demit. Oh, oke. Sebenarnya tidak. Namun, nah ini Mas Ipe. Kalau kita bicara dari sudut dunia lain, memang jika ada suatu tempat yang terputus oleh aliran air, energi A dan energi B, di tengah-tengah itu ada pertemuan dua energi. Biasanya di situ ada kekuasa kegelapan. Pertigaan, perempatan, tikungan, jembatan yang naik, jembatan yang turun. Namun biasanya
lebih ganas jembatan yang turun daripada jembatan yang naik. Demitnya beda. Dan biasanya kalau jembatan turun banyak orang yang masang. Oh, sengaja dipasang pesugihan. tadi itu. Wah, itu Mas Eko melajari itu bertahun-tahun itu. Wow. Bertahun-tahun itu Mas Jupe. Dan Oke. itu nyata itu Mas Jupe, bisa dibuktikan. Ya, kalau tadi udah yang masalah ngedim lampu, terus ada lagi Mas Eko. Kalau naik ke kendaraan, Ya. Ini nggak tahu mitos atau fakta ya. Kalau kita naik kendaraan tuh kan biasanya ada binatang yang nyebrang tuh. Ya. Kucing, ya. Bisa aku kucing nih. Kalau pas kita naik motor, naik mobil, kucing lewat, kebetulan kelindes nih. Terus kucingnya meninggal dunia. Mati. Di situ mati. Terus katanya kita harus merawat kucing itu, dikubur, dibersihin, dikafanin, dikubur. Pokoknya jangan ditinggal begitu aja atau jangan cuma dibuang. Itu benar atau cuman sekedar kita karena kita cinta hewan, kita menghargai dia makhluk hidup, atau memang benar kalau kucing itu pertanda sesuatu dari dunia gelap. Kucing punya 7 nyawa, kalau kita matiin kucing berarti kita bakal sial. Itu benar gak? Kalau sial enggak. Ya, sebenarnya rasa bingung, bimbang, resah, gelisah, rasa merasa bersalah itu yang menimbulkan celaka. Jadi nggak fokus lagi. Oke. Kebetulan Mas Eko juga pelihara kucing banyak ya. Jadi sebenarnya kalau kita nabrak hewan, kalau hewan itu merupakan hewan yang masih bisa diselesaikan secara sosial, ya kita laksanakan. Nyatanya banyak kucing yang ketabrak di jalan, nggak ada yang ngurus ya. Namun kita kalau nabrak ya minimal bertanggung jawab lah gitu loh, dikuburkan lah. Sebagai seorang manusia ada rasa kasih. Ya bagaimana, apalagi kucing itu mungkin ada yang punya toh, yang punya kan lagi nyari-nyari, kucingku Rauno, wah ternyata ketabrak kita, barangkali dia berdoa, terus ngomongnya tidak baik, kita saja yang kena gitu loh Mas Supe. Nah satu itu. Kebetulan teman saya tuh kemarin tuh nabrak pakai mobil Mas Supe. Kucing? Iya, kelindes. Terus dia turun dari kendaraan, ngambil kucingnya. Nah kebetulan kan cerita sama saya waktu nyetir ya. Dia tak suruh nyetir nih. Nyetir aku bonceng aja, kamu yang nyetir. Dia cerita, Mas, kemarin saya tuh nabrak pakai mobil kantor. Terus kucingnya mati. Terus gimana? Aku bawa ke bak belakang, terus aku kubur. Gak apa-apa ya Mas, gak apa-apa, yang penting kamu tanggung jawab, saya bilang gitu. Iya ya, aku takutnya karena kena sial. Ya, nggak ada sial, saya bilang gitu, nggak ada sial. Berarti lebih ke perasaan bersalah kita yang bikin kita gak fokus, akhirnya bersalah. Sial sendiri. Nah, sekarang kalau kita maunya nabrak celeng gimana, gede banget. Gitu, terus mau dikubur. Di sate dong. Malah digoreng dong gitu. Enak ini. Enak. Kriuk gitu. Kulitnya guys. Oke. Terus lagi Mas Eko. Ya. Masih di jalan raya. Aku dikasih tahu sama keluargaku kalau pas pergantian dari sore ke malam, pas maghrib, sebisa mungkin jangan keluar pakai kendaraan atau masuk rumah lah. Naik motor ya menepi dulu, berhenti dulu, nunggu selesai perubahan waktunya gelap baru ntar berangkat lagi. Katanya maghrib itu setan-setan keluar. Terus di jalan tuh padat, terus akhirnya kita bisa cek jatuh atau ngapain sial atau gitu. Sebenarnya setan itu keluar 24 jam. Kalau ada orang ngomong begitu, wah udah kayak Indomaret 24 jam Mas. Hanya mengada-ada saja ini. Cuma kalau perubahan waktu dari siang menuju malam, biasanya hewan-hewan malam itu pada keluar. Karena seperti ular,
terus sambermoto, ya sambermata itu Serangga. serangga itu keluarnya kalau sudah mulai menjelang maghrib. Itu barangkali lagi motor kenceng, Kita bisa keganggu. masuk ke mata, kita ucap-ucap depannya ada truk lagi parkir. Kelilipan truk Banyak akhirnya. kejadian seperti itu Mas Supeng, ya. Atau ada ular lewat, ularnya gede, kaget, kita menghindar malah depannya ada bis keserempet, ya kan? Itu kalau menurut ilmiah seperti itu. Namun secara tidak ilmiahnya memang yang namanya perubahan waktu dari siang menuju malam itu kalau menurut kepercayaan itu ada pemindahan jaga Mas Supeng. Karena dunia lain pun ada yang jaga siang, ada jaga ganti yang patroli. Malam. Betul. Disitulah ada kesibukan tersendiri Mas Supeng. Satu. Yang kedua, pesugihan itu akan kuat. Itu di jam-jam tertentu. Artinya netnya itu daya lekatnya lebih kental daripada di jam-jam biasa. Jam berapa aja? Maghrib tadi. Kalau maghrib itu antara jam 5. Jam 5 Mas Supeng. Itu hati-hati itu jam 5 menuju setengah 6 itu kental sekali. Lalu jam 3 menuju jam 4. Pagi. Ya. Kalau siang jam 11. 11 ke 12. Ya. Ada 3 waktu. Itu yang paling kental sekali Mas Supeng. Coba diteliti saja Mas Supeng. Ya. Kecelakaan yang timbul biasanya jam-jam itu. Bisa ketahuan dari jam-jam segitu. Betul. Oke. Jam-jam segitu itu. Karena mungkin ya kalau secara ilmiah kalau bis dan sebagainya di jam-jam itu udah ngantuk supir ya. Oke. Tapi dalam kenyataannya mereka juga mempelajari sifat manusia Mas Supeng. Jadi ya pesugihan pun akan menempatkan posisi agar mereka tidak kelihatan. Jadi kerja mereka jadi tertutupi. Ada kedok alam gitu loh Mas Supeng. Mereka berkedok alam. Makanya apalagi sekarang orang banyak yang mengambil jalan pintas ya. Dengan cara seperti itu. Jadi mengambil di jalan lebih aman daripada setor keluarganya. Oh iya bener. Itu kayaknya seru lain kali kan? Kita ngomongin masalah pertumbalan tuh. Mas Eko itu tiap kali pulang siaran malam. Di jam-jam tertentu itu ada di jembatan ada tumpukan bunga setaman Mas Supeng. Sama lilin 1. Ini di malam-malam tertentu tapi tidak malam-malam Rebo. Setiap Rebo tidak, tapi Rebo khusus Mas Supeng. Dan di situ sering terjadi kecelakaan berkali-kali tidak terhitung. Di area jalan mana? Ya di sini Jogja. Kalau Ring Road pulang, iya Ring Road. Ring Road ke arah barat ya? Iya. Dan jembatan juga ada. Jadi kalau di Ring Road sini, Yogyakarta sini, Ring Road itu banyak sekali Mas Supeng. Ada sekitar 7 titik lah, 8 lah. Lalu dari yang Mas Eko lihat kembang dan lilin tadi itu udah pasti ini kesengajaan. Ya, positif itu. Soalnya kebetulan Mas Eko dengan anaknya Mas Eko sendiri kan senang dengan dunia seperti ini Mas Eko ya. Jadi kita kalau lihat identifikasi dulu, kedua observasi, lama-lama menetapkan. Oh ini. Oke. Karena dari bentuk dan energi yang terpancar itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan dan juga terasa ya. Betul Mas Supeng. Kalau tempat-tempat itu ada titik-titik untuk mencari pesugihan, untuk mencari tumbal itu memang ada. Tumbal itu nggak bisa dianu loh Mas Supeng. Pesugihan itu nggak bisa dihilangkan loh Mas Supeng. Susah loh. Pesugihan? Iya pesugihan. Turun-temurun ya? Betul. Perjanjiannya berarti udah. Ada sebuah jalan di kota Yogyakarta ini. Tidak sebutkan ya. Saya nggak akan menyebutkan. Ini benar-benar nyata Mas Supeng. Saya tuh dulu waktu Mas Eko siaran kita masih di Medari ya. Jadi Mas Eko melewati sebuah wilayah. Ada orang selamatan. Kendurian di jalan itu loh. Saya jadi bingung ini mau lihat mana ini. Kendurian benar-benar di jalan Mas Supeng. Terus saya tanya sama yang nyetir. Ini apaan sih? Mas Eko, ini setiap 40 hari kayak gini. Kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 40 hari. Kalau di tempat itu, kalau sudah sampai 3 kali berturut-turut orang ketabrak meninggal, terus kendurian, nanti berapa 1 tahun, 2 tahun hilang.
nggak ada kecelakaan. Tapi kalau berhenti lagi kenduriannya, kecelakaan lagi. Berarti kan nggak bisa dicabut Mas Upe. Ya, ini kisah nyata lah Mas Upe. Tempatnya nggak jauh dari sini sebenarnya. Wah, di mana kau tempat itu? Itu yang kendurian cuma satu loh Mas Upe. Puluhan orang loh. Mengerikan sekali. Saya pikir. Berarti warga di situ pun mungkin beberapa paham ya. Pastilah ya. Memang itu sudah jadi rahasia umum. Rahasia umum Mas Upe. Dan itu menarik itu. Kalau bisa jadi wisata budaya dong. Gitu, wisata budaya, wisata religius. Wisata bukan religius, wisata misteri. Misterius. Saya jadi kadang-kadang ketawa sendiri, tapi nyatanya seperti itu ya Mas Upe ya. Baik Mas Eko, kita sudah hampir 30 menit ya. 30 menit? Iya dong. Wah cepat sekali. Jadi kita syutingnya malam ya. Terus kita mau siaran ini 5 menit lagi. Oh iya ya, mau siaran. Jadi kita tutup aja untuk obrolan kita tentang petaka jalan raya. Yang jelas tadi kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi di jalan raya itu bisa karena memang alam ya yang sudah berkehendak dan juga mungkin keteledoran manusia itu sendiri. Betul. Atau ada juga tidak menutup kemungkinan hal-hal gaib terjadi di situ. Faktor-faktor misterius. Faktor-faktor misterius. Betul. Ya, jadi kita memang harus selalu waspada, hati-hati. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah secara fisik. Kalau lagi lelah, jangan berkendara. Betul. Ya, kalau lagi pancaroba, maksudnya lagi dari terang ke gelap, itu mata kita perlu adaptasi. Ya kan Mas Eko? Betul. Jadi mending berhenti dulu. Dan jangan lupa doa Mas Upe. Jangan lupa doa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya jangan sampai kita menjadi korban dari kelalaian diri kita sendiri. Janganlah sombong lah. Terus satu lagi, menurutku sih jangan terlalu sok-sokan di jalan. Wah, di sini ada ini, di sini ada itu, jangan. Ntar malah jadi deg-degan sendiri Mas Eko. Iya nggak sih? Betul. Jangan mengada-ngadakan yang kamu nggak bisa lihat. Walaupun mungkin tentunya mungkin ada, tapi kamu nggak bisa lihat. Tapi kamu ngomongnya, di sini katanya ada ini, nggak usah takut. Pokoknya tetap eling dan waspada. Betul. Terima kasih Mas Eko ya. Siap. Kita besok bahas yang lain lagi. Mungkin bahas yang pesugihan itu kayaknya seru Mas Eko. Iya. Yaudah. Rame deh nanti deh. Ya. Tetap di pintu Asar 7. Tok tok tok. Dunia lain penuh misteri. Bye.